Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam tasliman mazidah. Amma ba'du. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimanillahu wa iyyakum ajma'in. Insyaallah kita akan lanjutkan dari pelajaran kita Asyru Qawaida fi Tazkiyatin Nafs, 10 kaidah pensucian jiwa. Insyaallah pada kesempatan yang mulia ini kita akan melanjutkan dari kaidah yang ke-7 dari 10 kaidah yang disebutkan oleh al-muallif hafizahullahu taala. Qala al-muallifu hafizahullahu taala al-qaidatu sabi'atu tadakkurul mauti wa liqa'illahi azza wa jalla. Kaidah yang ke-7 adalah tadakkurul maut, mengingat kematian dan perjumpaan dengan Allah Azza wa Jalla. Allah Subhanahu wa taala berfirman, qala Allah taala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad. Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, ittaqullah, bertakwalah kalian kepada Allah, wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad. Hendaknya jiwa itu memperhatikan apa yang akan dia persembahkan untuk keesokan hari, yaitu ketika berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Ketika di hari akhirat nanti, apa yang akan dia persembahkan dari amalan-amalannya, dari kebaikan-kebaikannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, aktsiru dzikra hadimil ladzat, yakni al-maut. Demikian juga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, aktsiru dzikra hadimil ladzat, perbanyaklah mengingat penghancur kenikmatan, yaitu kematian. Al-mautu huwal faisal baina hadhihi ad-dari wa daril qarar wal fasil baina waqtil amal wal jazaa alaihi. Al-maut ini merupakan pemisah antara negeri ini, yaitu negeri dunia dan negeri akhirat. Al-maut, kematian, juga sebagai pemisah antara waktu untuk beramal, yaitu kehidupan di dunia ini adalah waktu kita untuk beramal, memperbanyak kebaikan, ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, wal jazaa alaih, dan pemisah antara waktu beramal dan waktu untuk mendapatkan balasan dari amalan yang sudah kita lakukan. Wa huwal haddul fariqu baina taqdimiz zadi wa mulaqati jazaihi. Kematian adalah batas pemisah antara taqdimiz zad, seorang itu mempersembahkan, memperbanyak bekal, mengumpulkan bekal, yaitu bekal untuk dia persembahkan, untuk dia hadapkan kepada Allah Subhanahu wa taala, untuk dia pertanggungjawabkan ke hadapan Allah Subhanahu wa taala, wa mulaqati jazaihi. Pemisah antara dia mengumpulkan perbekalan dan waktu dia untuk bisa mendapatkan dari balasannya tersebut. Fala majala ba'dahu litaubati wal istighfar minas sayyi'at. Sudah tidak ada kesempatan lagi. Sudah tidak ada kesempatan lagi setelahnya, yaitu setelah kematian, untuk bertaubat dan beristighfar, untuk bertaubat dan memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala dari segala kejelekan yang kita lakukan. Wala majala ba'dahu lil istightsari minal hasanat. Sebagaimana juga tidak ada kesempatan lagi setelahnya, setelah kematian, untuk kita memperbanyak dari kebaikan-kebaikan.
Artinya, ya, kapan kesempatan itu? Selagi kita masih hidup di dunia ini. Selagi kita masih diberikan kesempatan untuk bernafas oleh Allah Subhanahu wa taala. Itulah kesempatan kita untuk bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Untuk beristighfar, meminta ampun kepada Allah. Al-inabah, kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan juga untuk memperbanyak ketaatan kita dan kebaikan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kama qala ta'ala, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Walaysat at-taubatu lil ladzina ya'maluna as-sayyi'at hatta idza hadara ahaduhumul maut qala inni tubtul an." Dan tidaklah taubat itu diperuntukkan bagi mereka yang melakukan amalan-amalan kejelekan sampai ketika maut itu datang. Qala ini tubtul an. Barulah dia berkata, aku bertobat sekarang. Sudah terlambat. Sudah terlambat waktunya. Dia mendapatkan kesempatan untuk bertobat. Diberikan kesempatan untuk bertobat selama hidupnya. Sepanjang masa hayatnya. Tetapi dia tidak pergunakan. Ketika dia sudah berhadapan dengan al-maut, dia sudah berhadapan dengan kematian, barulah dia menyadari kesalahannya. Maka ini adalah suatu keterlambatan dan tidak bermanfaat untuknya. Tsumma huwa mudrikun kullan nasi la mahalah wa mulaqihim bila raib. Dan juga al-maut ini, kematian ini dia akan mendapatkan semua orang. Menjumpai semua orang, ya la mahala. Dan tidak ada jalan untuk berlepas darinya. Akan menjumpai mereka tanpa ada keraguan. Pasti. Ya, pasti. Orang itu akan mati. Pasti. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap yang berjiwa pasti dia akan merasakan kematian. Ya. Selamat dia misalnya dari suatu bencana. Bukan berarti dia tidak akan mati. Suatu saat dia akan pasti menghadapi kematian. Selamat dia dari suatu musibah. Suatu saat dia akan mati. Ya. Dengan cara apapun, dimanapun, kapanpun. Nasallahu alaihi, pasti kematian itu akan menjumpai. Kama qala Allahu azza wa jalla. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qul innal mauta alladzi tafirruna minhu fa innahu mulaqikum." Katakanlah, innal mauta, sungguhnya kematian, alladzi tafirruna minhum, alladzi tafirruna minhu, yang kalian itu lari darinya. Kalian itu kabur darinya, menghindarinya. Menghindari semampu kalian agar kematian itu tidak berjumpa dengan kalian. Agar kalian tidak menemui kematian tersebut. Fa'innahu mulaqikum, pasti dia akan menjumpai kalian. Pasti. Wa qala ta'ala aynama takunu yudrikumul maut walau kuntum fi burujin musyayyadah. Dimanapun kalian berada, yudrikukumul maut, pasti mati itu akan mendapati kalian, akan menjumpai kalian. Walau kuntum fi burujin musyayyadah. Walaupun kalian berada di dalam benteng yang sangat kokoh, tidak akan menghalangi kalian dari kematian kalau memang sudah waktunya. Wa huwa ma'a dzalika ya'ti lil anami faj'atan. Dan dalam keadaan demikian, kematian ini terkadang datang. Datang menghampiri dan menjumpai manusia secara tiba-tiba. فَإِذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ لَا يَسْتَأْخِرُونَ السَّاعَةَ وَلَا يَسْتَقْدِمُونَ. Dan ketika ajal mereka itu sudah tiba, ajal mereka itu sudah datang waktu mereka, itu waktu kematian mereka. لَا يَسْتَأْخِرُونَ سَاعَةً. Mereka tidak mampu untuk menundanya sesaat pun.
Wala yastakbimun. Demikian juga mereka tidak akan sanggup untuk memajukannya. Fakam min insanin kharaja min baitihi yaqudu sayyaratahu faraja'a mahmulan 'alal akfar. Berapa banyak dari manusia dia keluar dari rumahnya. Dia mengendarai mobilnya. Tapi dia kembali dalam keadaan mahmulan 'alal akfar. Ya, dia sudah digendong, terbungkus dengan kain kafannya, nasallallahu alaihi. Wa kam min insanin qala li ahlihi hayyi'u li ta'aman famata wa lam yat'amhu. Dan berapa banyak manusia yang dia berkata kepada keluarganya, hayyi'u li ta'aman, persiapkan untuk aku makanan. Siapkan makanan untukku. Kemudian dia mati walam yat'amhu, dia tidak sempat untuk mencicipi makan yang disiapkan oleh keluarganya tersebut. Wa kam min insani labisa thawbahu wa zarra zirarahu wa lam yafukka zirara thabihi illa al-ghasir. Dan berapa banyak orang yang dia memakai pakaiannya, dia mengancingkan kancing-kancing pakaiannya dan tidaklah melepas kancing-kancingnya tersebut kecuali orang yang memandikan mayatnya. Nasallallahu alaihi. Qala fa fi dzikril 'abdi lil mauti manfaatun 'azimatun. Maka ketika seorang hamba itu dia mengingat kematian, dia akan mendapatkan manfaat yang sangat agung. Fa bidzalika tastayqidul qulubul ghafilah. Dengan dia mengingat kematian akan tersadarkan hati-hati yang sebelumnya lalai. Wa tahyal qulubul maitah wa yahsunu iqbalul abdi 'ala Allah azza wa jalla wa tazulul ghaflatu wal i'radu an ta'atillahi azza wa jalla. Hati-hati yang mati itu akan kembali hidup ketika dia mengingat kematian. Dia akan memperbaiki bagaimana beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ibadahnya akan semakin baik. Hilang kelalaian. Ya, begitu juga hilang sirna keberpalingannya dia dari ketaatan pada Allah Subhanahu wa taala. Kembali kepada Allah. Rujuk ilallah. Kenapa? Karena dia mengingat sesuatu yang pasti akan datang. Dia mengingat sesuatu yang tidak mungkin dia hindari, yaitu kematian ini. Ketika dia merasakan bahwasannya dirinya itu dekat dengan kematian, maka hatinya pun akan sadar, terjaga dari kelalaiannya selama ini. Bahwasanya selama ini dia adalah orang yang lalai. Bahwasanya selama ini dia adalah orang yang terlenakan akan kehidupan dunia, akan kesibukan-kesibukan yang tidak ada manfaatnya. Ketika situasi seorang itu dalam keadaan dia dekat dengan kematian. Ma'asyiral muslimin rahimanillah wa iyyakum ajma'in. Dan harusnya bagi kita semua, situasi sekarang ini yang kita sudah ketahui bersama, bagaimana setiap hari kita mendengar bertambahnya kematian, bertambahnya mereka yang positif terkena virus corona, mengalami menderita penyakit COVID-19 ini. Ya. Dan kita tahu bahwasanya mereka itu berada di sekitar kita. Maka ini adalah hari-hari yang seharusnya kita manfaatkan dengan baik dan benar. Hari-hari untuk menyadarkan hati-hati kita. Ya.
bahwasanya ternyata kematian itu sangatlah dekat. Sekali lagi, ya, kita mungkin akan lolos dari bencana ini, dari musibah ini. Tapi pasti kita akan menghadapinya suatu saat, sekarang atau nanti. Dan masalahnya kita tidak tahu kapan dia akan datang. Maka satu-satunya cara adalah kita selalu dalam keadaan siap. Selalu dalam keadaan siap untuk menghadapinya. Hati kita selalu dalam keadaan terjaga. Jiwa kita selalu dalam keadaan siap. Senantiasa kita berzikir, bertobat, beristighfar, meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Tanpa kita tahu kapan kita akan menghadap Allah Subhanahu wa taala. Tapi ketika saatnya itu datang, paling tidak kita sudah mengurangi dosa-dosa kita dengan banyak berzikir, dengan banyak beristighfar dan bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika saatnya itu datang, kita dalam keadaan melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Qala wa la yazalu qala Sa'id bin Jubair rahimahullah, "Law faraqa dzikrul mauti qalbi khashitu an yafsuda alayya qalbi." Berkata Sa'id bin Jubair rahimahullah, "Law faraqa dzikrul mauti qalbi," seandainya berpisah, itu hilang ya dari hatiku. Hilang dari hatiku untuk mengingat kematian. Hatinya sudah tidak mengingat kematian lagi. Pergi darinya pengingat kematian itu. Dari hatinya. Apa kata beliau? "Khasyitu an yafsuda alayya qalbi." Aku khawatir hatiku akan rusak. Kenapa? Karena tidak mengingat kematian. Karena merasa bahwasanya dirinya itu pasti aman. Dan merasa bahwasanya tidak mungkin saya akan mati sekarang. Tidak mungkin. Ya, saya masih punya waktu yang lama di dunia ini. Nasallallahu alaihi. Ya. Nasallallahu alaihi. Ya, inilah yang menjadikan seorang itu lalai. Karena dia merasa bahwasanya dia akan selamanya hidup di dunia ini. Karena dia merasa bahwasanya kematian itu tidak mungkin akan datang tiba-tiba. Padahal berapa banyak ibrah yang berada di hadapannya. Pelajaran yang ada di hadapannya. Bagaimana mereka yang tiba-tiba ya menghadapi kematian ini. Dalam keadaan tidak tahu apakah mereka sempat untuk bertobat dan beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala atau tidak. Berapa banyak mereka yang dalam keadaan melakukan maksiat, mereka mati ketika sedang melakukan kemaksiatan tersebut. Di tempat itulah tempat untuk melakukan maksiat. Kita tidak tahu. Ya, kita tidak tahu. Ya, di mana, kapan, dan seperti apa ketika kita menghadapi kematian tersebut. Yang bisa kita lakukan adalah bersiap-siap semampu kita dengan meminta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar mematikan kita dalam keadaan husnul khatimah. Qala wa la yazalul abdu bi khairin ma kana nadiran li mawqifihi baina yaday Allah azza wa jalla yaumil qiyamah ba'da mamatihi wa masirihi ba'dal mamat. Dan seorang hamba itu senantiasa dia berada dalam kebaikan. Selama dia selalu memperhatikan, menyadari mauqifihi, bagaimana tempat dia nanti di hadapan Allah Subhanahu wa taala pada hari kiamat setelah kematiannya. Kemana dia akan kembali? Hanya ada dua tempat, apakah surga atau neraka. Dan dia tidak bisa memastikan bahwasanya dia pasti masuk surga atau bahwasanya dia pasti selamat dari neraka. Tidak bisa. Ya, yang dia bisa lakukan adalah bersiap-siap untuk menghadapinya. Qala Sufyan bin Uyainah rahimahullah, yaqulu Ibrahim At-Taimi. Berkata Sufyan bin Uyainah rahimahullah, Ibrahim At-Taimi mengatakan, "Masaltu nafsi fil jannah akulu thimaraha wa ashrabu bi anhariha wa u'aniku abkaraha. Thumma masaltu nafsi fil nar.
Akulu min zakkumiha wa ashrabu min sadidiha wa u'aliju silasilaha wa aglalaha. Fakultu li nafsi, ayu syai'in turidin. Qalat, uridu an uradda ila dunya fa'amala salihah. Qala qultu fa anta fil ummiyah fa'mali. Kata Ibrahim At-Taimi rahimahullah, aku mengibaratkan ya bahwasanya diriku berada dalam surga. Aku makan dari buah-buahannya. Aku minum dari sungai-sungainya. Aku bercengkrama dengan bidadarinya. Kemudian aku mengibaratkan bahwasanya diriku itu berada di dalam neraka. Aku makan dari buah zakumnya yang dahsyat. Aku minum dari nanahnya yang menjijikkan. Kemudian aku berusaha melepaskan diri dari rantai-rantai dan belenggunya. Fakultu li nafsi. Kemudian aku berkata pada diriku, ai nafs, wahai jiwaku, ayu syai'in turidin. Apa yang kau inginkan? Ayu syai'in turidin. Apa yang kau inginkan? Ya. Apa yang kau inginkan sekarang? Qalat uridu an uradda ila dunya. Aku ingin kembali ke dunia. Fa'amala salihah. Kemudian aku beramal amalan saleh. Qala faqultu, maka aku katakan, fa anta fil umniyati fa'amali. Engkau berada dalam angan-anganmu sekarang. Engkau dalam kenyataannya, engkau sekarang memang masih ada di dunia. Yang ini adalah angan-angannya orang yang sudah pergi dari dunia ini. Mereka berangan-angan untuk kembali ke dunia. Tapi mereka tidak mampu. Nah, engkau sekarang, wahai jiwa, engkau berada di angan-angan mereka yang sudah pergi dari dunia ini. Fa'mali, maka beramallah. Manfaatkanlah keberadaanmu di dunia ini dengan baik. Jangan sampai engkau menyesal seperti mereka. Kemudian kembali berangan-angan untuk kembali ke dunia dan ini tidak bermanfaat sama sekali. Nasallallahu alaihi wasallam. Wa kullaha aidan. Dan katakan juga kepadanya, ya nafs, in ana mitu, faman dalladhi yusalli anni ba'dal maut, wa man sayusumu anni, wa man yatubu anni min dunubi wa tafriti. Katakan juga pada jiwa, wahai jiwa, kalau aku mati sekarang, lalu siapa yang akan sholat untukku? Ya. Setelah kematianku. Setiap orang sholat untuk dirinya sendiri. Siapa yang sholat untukku? Enggak ada. Siapa yang berpuasa untukku? Tidak ada. Siapa yang meminta ampunan, bertaubat kepada Allah untukku? Tidak ada. Ya. Setiap kita bertanggung jawab atas diri kita sendiri. Setiap kita memiliki kesempatan ya sendiri. Ya. Dan tiap orang akan memanfaatkan kesempatannya masing-masing. Nasallallahu alaihi wasallam. Maka hendaknya kita senantiasa untuk mengingat kematian. Karena dengan mengingat kematian itu hati kita, jiwa kita akan senantiasa terjaga, akan senantiasa dalam keadaan sadar dan tidak dalam keadaan terlena dan lengah. Dan semoga kita menjadi orang-orang yang senantiasa mengingat kematian. Dan momen kita ketika mengingat kematian adalah momen untuk menyadarkan diri-diri kita, jiwa-jiwa kita dan hati-hati kita bahwasanya suatu saat kita pasti akan berjumpa dengan Allah dan mempertanggungjawabkan apa yang kita amalkan di kehidupan dunia ini. Naktafi lahuna. Subhanakallah bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.